teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Wah. Wah, semangat sekali. Semangat hari ini. dan sehat Ini kan musim pandemi Ya, supaya ya, sehat, kuat, olahraga, banyak makan, berjemur juga penting ya sih ya. Wah, mantap sekali. mantap. Tapi ya, kita itu jangan cuma semangat waktu olahraga aja. Iya, betul. Ayo kita semangat apa? Memuji Tuhan. Nah, kalau begitu bagaimana kita ajak adik-adik yang ada di rumah? Boleh sekali. Ayo kita ajak adik-adik di rumah untuk bisa memuji Tuhan kita bersama-sama. Kita sapa dulu adik-adik yang di boleh. rumah. Ayo. Hai Halo adik-adik adik-adik yang di rumah, selamat beribadah. Mari kita bersama-sama mau memuji Tuhan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku bersyukur atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah
Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita tetap berdiri. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati untuk hamba-Mu, berkati juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini yang ada di rumah. Engkau berkati studinya, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati juga untuk masa depannya. Tuhan, sekali lagi kami serahkan untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mulai dari awal hingga akhir. Sehingga ibadah pada pagi hari ini Tuhan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Lo secencen, lo seririn. Kasih Yesus itu memang sungguh indah sekali, bahkan lebih indah dari segalanya. Ya, betul sekali, Mak ya. Kasih Yesus itu yang saya rasakan lebih indah dari pelangi. Betul. Lebih indah dari bintang di langit dan juga seperti kata lagu ini lebih indah dari bunga Di padang, Ya, betul. Wah, adik-adik, ternyata kasih Yesus itu memang indah untuk siapa? Ya untuk adik-adik dan kita semua. Iya, betul, Ayo betul. kita kembali memuji Pujilah. Tuhan ya. Kita pujikan kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tanah. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ini Sencen, kita ini dari tadi kan sudah semangat ya, Iya, memuji semangat. Tuhan, juga kita olahraga dengan semangat. Kira-kira anak-anak yang di rumah semangat enggak ya memuji Tuhannya ya? Pasti semangat, dong lihat kita ini semangat. Harus semangat, iya. Semangat ya adik-adik. Ya, adik-adik, kita tahu ya kalau Tuhan Yesus itu cinta sekali sama kita. Nah, adik-adik juga harus cinta dong sama Tuhan, sama seperti kita di sini. Walaupun sudah berusia, tapi kita tetap semangat, ya untuk memuji Tuhan, untuk cinta juga dengan Tuhan. Iya. Kalau gitu adik-adik kita ajak puji nama Tuhan. Iya, Yuk kita harus. sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Pujian. ini ya. Yesus cinta Semua semua anak. anak-anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Pun putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak
Adik-adik, kita semua punya keistimewaan di hadapan Tuhan, iya enggak? Iya. Iya, betul. Ya, kalau Lese ini kira-kira punya keistimewaan apa? Kalau lo ini, Iya. yang jelas pasti ada keistimewaannya. Masak dong. Wah, iya. Setiap hari Minggu, Iya. lo ini kan masak dong. Iya. Enak enggak? Wah, enak, Enak. mantap. Enak loh Mantap masakannya ya Lese ya. Heeh. Adik-adik boleh coba nih Iya, masakannya sip. Lese ini ya. Iya. Nah, kalau Lese Ririp keistimewaannya apa? Kalau saya bisa bikin kue se. Wah, bikin kue apa? Biasanya bisa bikin donat, kue donat yang tengahnya ada lubangnya itu loh. Lah, enak bener, sih. yang Ya enak ini lek bikin donat. Biasanya Iya, anak-anak iya. juga seneng ya kue donat ya, Mas. Aha. Ya, Nah, tapi kalau lo cencen istimewanya apa? ada dong. Apa? Tidur. Tidur? Iya. Enggak. Adalah ya. Ya, Kalau bisa. Cencen ini pandai bercerita loh, Mak. Bisa bercerita. Ya pasti ya. Nah, Percaya? percaya. Itu juga harus percaya. Adik-adik juga punya keistimewaan yang sama ya, yang bisa berenang, ya, bisa menari, bisa menyanyi. Banyak sekali keistimewaan kita yang Tuhan berikan. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita itu tidak pernah tidak ada keistimewaan. Iya, betul. Ya, Se. betul ya. Betul. Kalau begitu, adik-adik diajak nyanyi. Oh, ya harus itu. Ya. Mari kita nyanyi ya. Yuk, Aku ada istimewa. Ya, Aku satu pujian istimewa. Lagu istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengajarkan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, tadi kan kita sudah nyanyi ya bahwa kasih Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Betul kan? Iya betul. Nah, Tuhan juga cinta loh Se sama anak-anak iya, ya. betul sekali. Semua anak Tuhan cinta ya, bukan cuma anak-anak tapi Tuhan cinta juga segala bangsa, bukan hanya bangsa Israel tapi seluruh dunia. Bangsa yang ada ini Tuhan cinta ya. Tuhan benar. juga menciptakan adik-adik Sungguh sangat istimewa. istimewa. Nah,
adik-adik ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita ya, karena Tuhan itu juga sudah sangat mencintai kita, Tuhan juga menciptakan kita istimewa. Lalu apa respon kita semua? Apa respon adik-adik? Kita semua mau ikut Yesus dengan mengikut Tuhan. Semangat mengikut Tuhan ya. Iya. Kita mau semangat di dalam melayani Tuhan dan mengabarkan Injil. Seperti firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengarkan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ku mau ikut. Adik-adik menyanyi sambil bergerak ya. Ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ibadah yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua anak-anak yang ada di rumah. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang dengar-dengaran ketika mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami semua dengan firman yang akan kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua bersyukur dan berdoa. Amin. Wah, capek sekali. Aku harus tetap semangat. Aku harus jadi juara nanti dalam pertandingan. Seperti kayak idolaku, si Michael Jordan. Apapun keadaannya, meskipun panas, hujan, aku harus tetap berlatih dengan semangat. Selain berlatih di sekolah, aku juga latihan sendiri nih. Hai Bimbo. Lose. Waduh, lagi ngapain kamu? Ini Lose, aku lagi berlatih nih. Latihan apa? Basket, lihat kayak gini. Wah, ya Aletea. Keren. Iya. Soalnya mau ada pertandingan nih Lose. Wah. Jadi aku harus giat dalam berlatih. Apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa menang? Tadi lari-lari, melatih fisik saya agar nafasnya kuat. Ya. Terus latihan teknik-teknik dalam basket, 3 point, layup. Wah, seperti itu. Mantap. Terus berlatih, semangat Lose. Gak boleh pantang menyerah ya. Betul, iya. Harus semangat terus. Nah, semangatnya jangan cuma olahraga, tapi kita juga semangat belajar firman Tuhan. Oh, gitu ya? Iya dong. Masa semangat olahraga, makanya firman Tuhan itu bilang latihan badan itu tidak berguna. Tidak berguna cuma satu hal. Tetapi kalau latihan secara firman Tuhan, hidup rohani kita itu banyak sekali gunanya. Makanya kita akan dengerin firman Tuhan. Oh gitu, ya. ya. Nah nih Lose punya gambar. Ya, coba sebentar. Kita mau lihat gambar kita hari ini. Kamu tahu apa ini? Tanaman apa ini? Itu tanaman itu Lose ya? Iya, pasti tanaman. Tanaman yang di dinding-dinding itu kayaknya ya? Tahu enggak apa namanya? Gak tahu.
tanaman itu? Ya, ini tanaman merambat namanya. Ya, betul, betul, ya. betul. Tanaman ini panjang gitu. Jalan-jalan, ya betul, ya Luse. Kamu lihat ini gambar apa? Wih, sungainya seger. Suka main di sungai kan? Ya. Suka mancing kan? Enggak. Enggak. Main-main aja. Main-main aja. Enak itu Luse. Iya, seger ya. Nah, tadi itu tanaman rambat namanya ya. Tanamannya suka merambat gitu ya. Terus kalau ini adalah sungai yang mengalir ya, seger. Nah, coba sekarang lo semua tanya nih ya. Kan kamu sudah lihat gambar, itu tadi tanaman rambat, satu nih sungai yang mengalir. Ya. Kira-kira dua gambar ini ada kesamaannya enggak? Kesamaan? Iya. Sungai sama tanaman juga ada loh, Set. Sungai sama tanaman. Iya, betul. Gambarnya memang enggak sama. Ya, satu tanaman, satu air. Air, betul. Tapi ada kesamaannya loh sifatnya daripada tanaman rambat sama sungai yang mengalir ini. Yo, coba. Jalan. Apa? Jalan. Bergerak. Oke, gitu, bergerak. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Dingin. Oh ya, kalau kasih tanaman sejuk jadinya. Ya, satunya betul. ya air jadi dingin. Ya, betul. Apalagi? Apalagi ya? Apalagi? Tanaman sama air. Yo. Saling membutuhkan itu loh, Sob. Saling membutuhkan. Iya. Oh iya, air Iya, sama toh? tanaman. Iya, Iya, itu. pinter. Ada kesamaannya memang. Ya. Nah, kesamaannya itu apa? Teman-teman dan Bimbo, tanaman rambat ini punya sebuah ciri khas. Tanaman itu dipotong nih, kan itu panjang tuh. Ya, kan terus merambat terus gitu ya, menjalar kemana-mana. Kalau dipotong pendek, kira-kira dia akan terus ke bawah atau menjalar kemana-mana atau tetap kayak pendek itu? Tumbuh lagi loh, So. Tumbuh terus. Betul. Karena dia adalah tanaman rambat. Ya. Karena sifatnya rambat, menjalar terus. Nah, kamu lihat coba sungai. Sungai itu ada apa nih? Ada apanya? Ada apa nih di tengah-tengah tuh yang hitam-hitam? Oh, batu. Ada batu. Ya, sungai itu ada batu nih. Meskipun ada batunya banyak, ya kan? Ya. Airnya mengalir enggak? Ya, mengalir. Kenapa kok mengalir? Nggak bisa untuk menghentikan air loh, So. Kalau sungai itu terus. Ya. Meskipun ada batu banyak, ya besar, kecil, macem-macem, air itu terus mengalir, terus berjalan. Terus bisa melewati. Nah, ini kesamaannya. Jadi tanaman rambat sama air sungai yang mengalir itu punya satu hal yang sama. Yaitu mereka meskipun dibendung, meskipun dipotong, meskipun dihambat, mereka terus cari jalan. Gak bisa berhenti. Meskipun pohon rambat itu dipotong pendek, tetap aja terus dia merambat. Kalau sungai airnya terus saja cari jalan. Nah, teman-teman, kita itu juga harus semangat. Semangat itu apa sih menurut kamu? Semangat itu pantang menyerah. Wah. Tidak malas-malasan. Ya, nah gitu. Kita pikir ya anak-anak sekolah minggu kita Taman Firdaus ini semangat enggak ya? Semangat loh, So. Harusnya semangat ya. Iya, Bimbo kalau mimpin semangat. Gitu ya, kayak tadi olahraga semangat. Oke, tadi apa tadi bilang apa? Semangat itu ya apa? Semangat itu pantang menyerah. Oke. Nggak males-malesan. Betul. Apa lah? Kerja keras. Betul sekali kayak tadi ya. Iya, betul. Michael Jordan itu bisa juara, ya orangnya pasti enggak malas. Iya, latihan terus itu, enggak mungkin tidur-tiduran bisa, enggak mungkin. Betul. Nah, teman-teman, nah Bimbo, ini artinya semangat itu ada kemauan yang membara kayak api gitu ya, keras, berjuang, enggak boleh malas, terus bekerja terus dan tidak putus asa, enggak pantang menyerah. Itu namanya semangat. Betul. Nah, sekarang kita ini ngomong-ngomong semangat, tapi kadang-kadang juga ada halangannya loh. Coba kamu lihat gambar Lose ini. Gambar apa itu? Itu gambar
batu ya Lus ya? Betul. Batu di tengah jalan. Wah. Batu ning gelondong di tengah jalan. Ini mengakibatkan macet ini jelas ini. Betul. Gak bisa lewat mobil-mobil. Batu ini bisa jadi penghalang kan? Iya, buat orang bisa. berjalan. Betul. Kamu lihat enggak? Ada enggak yang bisa jalan? Itu siapa itu? Oh, sepeda motor itu ya? Ibu-ibu sepeda itu. ibu. Pintar sekali. Ibu ini enggak pantang menyerah. Meskipun ada batu besar di tengah jalan, dia enggak balik putar. Tapi dia tetap cari jalan gimana supaya dia tetap bisa lewat. Nah, kita ini punya halangan loh banyak untuk jadi semangat itu. Betul enggak? Ya. Nah, kira-kira kalau kamu kan latihan basket nih supaya jadi juara, ya kan? Kira-kira apa ya bisa yang jadi penghalang buat kamu? Kadang-kadang itu males, ngantuk loh. Itu paling nomor satu paling ya. Iya. Pasti teman-teman juga mungkin begitu ya. Mager. Apalagi? Mungkin hujan kadang, kalau hujan gak bisa. Hujan. Terus apalagi ya? Kadang enakan ya males tadi, enak di rumah aja main game. Gamenya itu yang jadi penghalang iya. ya. Artinya HP itu jadi penghalang ya. Iya, kadang-kadang mau latihan main HP aja gitu, main game aja gitu. Betul. Nanti terus ada temannya telepon, ayo kita ini main. Wah, wes. Oh ya, online, ayo online. cepet. Itu jadi penghalang. Gak jadi latihan deh. Ini banyak sekali loh kita itu kalau mau semangat melayani, semangat belajar, semangat main basket itu banyak sekali halangannya. Tetapi kayak kita harus belajar seperti ibu ini. Meskipun banyak halangan, meskipun banyak tantangan, tetap harus cari jalan supaya tetap halangan itu bisa dilewati. Betul kan ya? Sebenarnya dari tadi itu kita ngomong semangat apa sih? Kamu lihat gambar Ilus ini. Semangat apa itu? Semangat apa Lus ya? Apa ya? Nah, tahu, teman-teman, kita itu udah hanya semangat main basket, nggak hanya semangat main game, ya kan? Nggak semangat belajar tok, tapi kita juga harus semangat apa ini? Oh, memberitakan Injil. Nah, semangat memberitakan Injil. Susah apa gampang? Wah, susah sekali loh kalau ini. Iya. Mana bisa? Gen aku masih kecil, masa bisa memberitakan Injil loh. Aduh. Ini susah kalau ini. Nah, ini penghalang nih. Ini penghalangnya susah nih ya kan? Iya. Ini bisa jadi penghalang untuk kita memberitakan Injil. Iya, gak bisa aku loh. Susah ini, susah. Bilangnya enggak bisa kan? Iya, itu bisa jadi penghalang. Tapi kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Ada seorang murid yang luar biasa. Dipakai Tuhan meskipun banyak halangan. Banyak hal yang dihadapi. Tapi dia tetap semangat memberitakan Injil. Wah, keren nih. Kamu harus dengerin. Ya. Ya, kamu duduk yang baik supaya kita bisa dengar firman Tuhan. Oke. Oke? Ya, Ya, oke. Saya mau dengerin Terima kasih ya, Bimbo. Ya. Nah, teman-teman, kita akan belajar bagaimana kita semangat memberitakan Injil. Ya, ada seorang murid. Murid ini namanya Bapak Filipus. Bapak Filipus ini adalah orang yang dipilih setelah Tuhan Yesus tuh naik ke surga. Dan Yesus lalu menampakkan diri kepada banyak murid-muridnya. Dan di situ ada murid-murid kumpul. Kenapa? Karena saat itu satu murid Tuhan Yesus yang sudah meninggalkan kehidupan mereka sebagai seorang rasul, yaitu Yudas Iskariot. Oleh karena itu, dia itu murid-murid waktu kumpul, mereka akan memilih 7 orang yang disebut 7 diaken atau 7 utusan. Salah satunya yaitu adalah Filipus. Dan Filipus ini terkenal sebagai seorang misionaris atau kalau mau dikatakan seorang pemberita Injil. Wah, apa yang dia lakukan?
dia memberitakan Injil. Namanya juga misionaris, pemberita Injil, dia memberitakan Injil. Memberitakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan bahwa Yesus itu juru selamat, memberitakan bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Wow, banyak sekali yang dia ceritakan tentang Tuhan Yesus. Teman-teman, dia menghadapi banyak tantangan loh. Apa tantangannya? Teman-teman tahu enggak tantangan yang pertama? Pada saat Filipus akan memberitakan Injil, pada masa itu adalah masa yang sangat sulit. Kenapa masa yang sangat sulit? Karena pada masa itu ada seorang yang bernama Saulus. Masih ingat siapa Saulus? Saulus adalah seorang yang tidak menyukai akan kekristenan. Oleh karena itu dia mencari orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, dianiaya, dipukul, dipenjara, bahkan ada yang dihukum sampai mati. Lihat itu gambar salah satunya, yaitu yang disetujui oleh Saulus untuk dianiaya atau dihukum mati adalah seorang yang bernama Stefanus. Nah teman-teman, Stefanus ini dirajang batu sampai mati. Gara-gara apa? Gara-gara percaya kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, Filipus ini menghadapi tantangan yang besar loh. Hambatan yang sangat besar. Dia bisa aja takut, enggak maulah. Aku takut dihukum mati kayak Stefanus. Aku takut dianiaya, dimasukkan penjara. Bagaimana nanti dengan keluargaku? Pada waktu itu Filipus sudah memiliki 4 orang anak perempuan yang luar biasa. Nah teman-teman, bagi Filipus itu sesuatu yang sulit bagi dia. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena Saulus masih mencari orang-orang yang akan dianiaya, yang akan dipenjarakan, bahkan yang harus dihukum mati karena percaya kepada Yesus. Hari ini kita tidak cerita tentang Saulus ya, tapi kita cerita tentang Filipus yang seorang pemberita Injil. Pertama sekali dia mengalami tantangan yang besar. Masa yang sulit bagi orang-orang percaya. Kenapa? Karena dia harus mengalami aniaya, mengalami ancaman dan ketakutan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu. Filipus ini adalah orang yang luar biasa loh. Dia juga memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang Samaria. Orang Samaria itu adalah musuh daripada orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu bukan orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kamu ingat ya, ada seorang wanita Samaria yang mau cari Tuhan Yesus, itu adalah di tengah siang bolong. Ketika orang sepi, nggak ada orang. Mereka bisa bertemu Tuhan Yesus dan wanita Samaria itu. Kenapa? Kalau ketahuan orang Yahudi itu sangat tidak disenangi mereka. Tetapi Filipus itu berani memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria. Orang Samaria juga tidak suka sama orang Yahudi. Orang Yahudi tidak suka sama orang Samaria. Mereka ini bermusuhan. Musuhan dari dulu. Dari nenek moyang mereka. Dari zaman yang gak enak sampai hari ini. Teman-teman, tetapi Filipus berani loh datang ke tempat Samaria itu. Untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena bagi Tuhan Yesus dan juga termasuk Filipus mengerti akan hati Tuhan, orang Samaria ini juga butuh firman Tuhan, butuh Tuhan Yesus. Tidak peduli kamu orang jahat, kamu orang baik, kamu orang kaya, kamu orang miskin, apapun juga. Oleh karena itu Filipus perlu datang ke Samaria untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus di sana. Nah teman-teman yang menarik, pada waktu Filipus ada di Samaria, dia juga bertemu dengan Petrus dan Yohanes, Rasul Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus. Nah di sana mereka bersama-sama berdoa supaya ada orang-orang Samaria yang boleh percaya kepada Tuhan. Nah pada waktu mereka lagi berdoa dan mereka melakukan banyak sekali mujizat. Mereka menyembuhkan orang-orang sakit, mereka mengusir orang-orang yang kerasukan setan dan banyak lagi mujizat. Nah teman-teman, di sana di Samaria itu ada seorang yang bernama Simon. Simon ini sangat terkenal di Samaria.
Apa yang dia lakukan? Dia terkenal sebagai seorang tukang sihir. Wah, teman-teman tahu kan tukang sihir itu seperti apa? Dia bisa mengubah segala sesuatu menurut dia. Bim salabim itu tapi sulap. Tapi kalau sihir lebih keren lagi ya. Dia bisa mengubah uang 100 rupiah jadi uang 100 ribu. Wes, keren kan? Dia bisa mengubah orang jelek jadi cantik. Wah, ini orang Samaria sangat terkesan dengan Simon si tukang sihir ini. Kenapa? Karena dia bisa mengubah yang mereka inginkan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah teman-teman, karena saking terkenalnya dia itu sampai didewa-dewakan, dijadikan seperti Tuhan, dijadikan seperti seorang dewa yang diagung-agungkan dan dipuja. Nah, ketika Petrus, Yohanes, Filipus ada di Samaria, mereka memberitakan Injil Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, dan mereka melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka itu, orang Samaria itu kagum kepada pekerjaan Tuhan melalui rasul-rasul ini, melalui Filipus, Petrus, dan Yohanes. Nah teman-teman, Simon mulai dilupakan oleh orang Samaria, mulai tidak terkenal. Yang sekarang terkenal adalah Filipus, Petrus, dan Yohanes. Wah, Simon lihat keajaiban itu, dia juga tercengang. Kok bisa nyembuhin orang sakit, orang yang mati, orang yang kerasukan, bisa sembuh. Wah, hebat ini. Lalu Simon ini bilang kepada Petrus, Rasul Petrus, aku mau beli dong Roh Kudusmu yang kamu bisa bikin mujizat itu supaya aku jadi terkenal. Wah, Rasul itu marah, dan mereka bukan hanya marah ya, cuma marah, oh kamu nakal ya, kamu enggak baik, kamu kurang ajar. Mereka enggak bilang begitu. Tapi melalui itu mereka memberitakan Injil kepada Simon ini. Akhirnya teman-teman, Simon yang tadinya seorang tukang sihir yang jahat ya, yang enggak baik hatinya, berubah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Hebat kan? Wah, ini juga pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui rasul-rasul dan termasuk juga Filipus yang ada di Samaria. Teman-teman, akhirnya banyak orang Samaria percaya kepada Tuhan yang dulunya orang Samaria tidak disenangi orang Yahudi. Begitu juga orang Samaria tidak suka kepada orang Yahudi. Tetapi karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka membuka hati mereka kepada banyak orang Yahudi. Teman-teman, ini suatu pekerjaan penginjilan yang luar biasa yang dilakukan oleh para rasul termasuk Filipus. Apalagi yang mereka alami, Filipus alami. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Filipus ini setelah berada di Samaria, dia pergi. Pergi kemana? Tuhan mengatakan, Filipus, kau harus pergi ke satu tempat, ke arah selatan. Ya, pergi ke arah selatan. Teman-teman tahu enggak, selatan itu ternyata kalau dilihat dari peta, itu ternyata mereka di Filipus ini harus pergi ke tempat yang jauh, yang berjalan di padang gurun, padang pasir, yang gersang, yang panas, kalau malam dingin sekali, dan itu jauh dari tempatnya Filipus berada, yaitu di Yerusalem. Jadi dia jalan begitu jauh, panjang sekali. Teman-teman ngapain sih ke sana? Apa sih tujuannya? Teman-teman, Filipus ini disuruh berjumpa dengan seorang yang bernama Sida-Sida Ethiopia. Dia ini adalah orang Ethiopia. Lihat gambarnya lo selili. Orangnya hitam, keriting, terus apalagi badannya gede, ya, orang Afrika, ya, hampir kayak orang Afrika. Nah teman-teman, Filipus mau berjumpa dengan Sida-Sida Ethiopia ini. Dia ini seorang pelayan daripada seorang ratu yang ada di Ethiopia. Nah, Sida ini menuju ke Yerusalem untuk menyembah kepada Allah Yahweh, Allahnya di dalam perjanjian lama. Tapi dia tidak kenal siapa Tuhan Yesus.
Dia taunya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dia tidak kenal siapakah Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Nah, oleh karena itu dia itu kepingin tahu, kepingin belajar agama orang Yahudi itu. Akhirnya dia itu membeli namanya gulungan kitab-kitab. Nah, gulungan itu tahu teman-teman panjangnya 29 meter, jadi panjang sekali. Dia baca itu ayat-ayat yang ditulis di dalam kitab itu adalah kitab Yesaya. Ketika dia menulis membaca kitab Yesaya itu, dia baca toh tapi nggak ngerti. Teman-teman, bukankah kita kadang-kadang kalau baca Alkitab juga gitu ya, baca tapi nggak ngerti. Apa sih maksudnya ini? Nah, ketika dia membaca, Sida-sida ini nggak ngerti. Lalu dia pikir siapa ya yang bisa mengartikan maksud firman Tuhan ini. Datanglah Filipus. Filipus bertanya kepada Sida ini, apakah engkau ingin mengerti akan firman Tuhan ini? Ya pasti dong, aku pingin tahu, aku nggak ngerti ini. Lalu Filipus mulai menjelaskan arti firman Tuhan ini yang adalah kitab Yesaya tadi. Dan ketika dia berbincang-bincang, dia terus bercerita. Lalu dia menceritakan tentang siapakah Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu orang untuk bisa menyelamatkan orang. Bukan menyelamatkan dari penjajah, tetapi Tuhan Yesus juga menyelamatkan dari dosa-dosa manusia, dari kehidupan dosa manusia. Wah, setelah itu akhirnya Sida ini menjadi percaya, teman-teman. Dia yang tadinya percaya cuma Allah Yakub, tahu nih Allah Yakub, Allah Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang dia percaya siapa Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Akhirnya dia berhenti di sebuah sungai, lalu dia meminta kepada Filipus untuk dibaptis dan dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sampai di sini. Nah, teman-teman, menurut kalian ya, ngapain sih si Filipus ini menghadapi tantangan yang besar, menghadapi kesulitan, pergi ke tempat yang jauh, cari ketemu orang-orang yang sulit. Untuk apa dia memberitakan Injil? Mengapa dia begitu semangat untuk memberitakan Injil? Ya, dia semangat sekali, dia tidak pantang menyerah, dia bekerja keras, dia berusaha dengan sungguh-sungguh, hatinya membara-bara untuk memberitakan Injil. Sampai pergi ke tempat-tempat yang sulit seperti tadi lo ceritakan. Teman-teman, kenapa ya? Nah, teman-teman, jawabannya adalah satu. Karena Filipus yakin bahwa firman Tuhan, cerita Tuhan Yesus itu adalah berita kabar baik. Berita yang membawa keselamatan kepada semua orang. Berita itu diberitakan, diceritakan, disampaikan kepada Filipus karena berita yang dia ceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu bukan cerita cuma dongeng, tapi cerita yang sungguhan. Dan kalau kau percaya kepada berita yang dia sampaikan, kamu akan mengalami keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal. Engkau boleh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, si Filipus dengan kuat, dengan semangat yang membara, dia terus memberitakan Injil. Ya, yang kedua teman-teman, siapa yang mengutus Filipus? Tentunya Tuhan Yesus. Ya, melalui kuasa Roh Kudus, dia berbicara kepada Filipus untuk memberitakan Injil Tuhan. Memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena Filipus tahu yang ngutus bukan orang biasa-biasa. Yang ngutus dia adalah Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus berbicara kepada dia. Oleh karena itu kalau dia tahu Tuhan Yesus yang mengutus dia, maka pasti Tuhan Yesus juga akan menyertai akan Filipus. Oleh karena itu Filipus bisa pergi ke Samaria, bisa ketemu sama Sida-sida Ethiopia, bahkan setelah itu dia pergi ke Palestina untuk memberitakan Injil terus menerus. Karena dia tahu siapa yang mengutus, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang akan menuntut dan menyertai dia. Nah teman-teman, dan yang terakhir
Kenapa Filipus bersemangat memberitakan Injil? Karena Filipus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, minggu lalu kita sudah berceritakan tentang Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu roh yang ada di dalam hati kita, yang pasti bisa menolong, memampukan kita. Katanya, aku enggak bisa ini, aku enggak bisa itu. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus di dalam hati kita, sebagai orang percaya, Roh Kudus itu akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa memberitakan Injil Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, nah pertanyaannya, apakah anak-anak sekolah minggu juga semangat memberitakan Injil? Nah, yuk kita panggil Bimo. Bimo, Bimo, ayo Bimo. Ya, Lise. Nah, Bimo sudah dengar firman Tuhan belum? Sudah. Nah, sekarang kamu bisa bersemangat, tidak hanya main basket, tapi harus bersemangat apa? Memberitakan Injil. Nah, tahu enggak caranya? Iya. Caranya gimana, Lise? Nah, caranya itu seperti ini, Bimo. Bercerita. Bercerita? Bukan cerita kayak lo segini lo ya. Iya, kayak lo sih gak bisa lo. Nah iya, angel. Iya. Lek anak-anak kecil susah. Iya, gak bisa. Nah, ceritanya Cerita itu gimana? seperti gini. Bimbo, ayo pergi sekolah minggu, Tuhan Yesus sayang sama kamu loh. Bisa ndak? Oh, gitu aja? Iya. Bisa kalau itu ngajak temen. Oh iya. Sambil cerita, Tuhan Yesus tuh cinta loh sama kamu. Terus kalau ada temennya rada nakal gitu ya, diingetin. Jangan loh, tidak baik, Tuhan Yesus loh sudah menghapus dosamu, jangan buat dosa lagi. Oh, kan gampang kan? Iya, gampang kalau gitu loh. Kan bisa. Oh, kamu ceritanya Ya. kepada siapa ayo? Semua orang bisa ya? Oh ya Teman-teman, pasti bisa. Siapa lagi? Tetangga-tetangga. Siapa yang ada di rumahmu wes? Tidak usah tetangga. Di rumah ada papa, mama gitu. Sudah pernah cerita belum? Iya. Oh, iya. Kalau papa mama kita sakit nih, ya kan? Oh, gitu. Apa yang kamu lakukan? Diajak berdoa gitu ya. Itu artinya kamu sudah bercerita. Ya. Ya kan? Ya. Kalau ada umpama nih siapa? Emak atau engkong di rumah sendirian. Ya. Nah, kamu bisa cerita, "Mak, engkong, jangan sedih loh. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan Mak Engkong." Gitu. Ya. Itu namanya cerita, ya kan? Oke. Nah, tahu bisa lagi. ini. Bisa kan? Bisa. Gampang. Apalagi nih? Apalagi sih? Apa itu? Itu apa itu ya? Orang ngapain? Nulis, belajar. Nulis. Kamu bisa nulis. Nulis apa? Nulis firman Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kamu sukai atau firman Tuhan yang kamu baca itu menguatkan dirimu. Pamane kamu lagi sakit ya, kamu lagi khawatir, aduh ya apa ya nanti aku begini. Lalu kamu dengar firman Tuhan, kamu dapat firman Tuhan. Jangan kamu khawatir. Wah, firman Tuhan nih nancep di hatimu. Kamu tulis nih ya, kamu bisa bagikan lagi. Bagikan ke temanmu. Oh gitu. Iya, mungkin sekarang kan zamannya lagi keren nih, teknologi canggih. Ya. Nah, kamu bisa pakai ini dong. Nah. Oh, di handphone. Di handphone, WhatsApp, kirim. Ya. Gampang kan? Ya. Oh, gampang. Gampang bisa. Jadi kita harus tetap semangat. Anak-anak sekolah minggu GKT Efrata Genteng nggak cuma semangat main, nggak cuma semangat main olahraga. Tapi juga kita semangat memberitakan Injil. Betul. Karena Injil itu penting tadi loh ya. Filipus tuh bilang ini penting. Karena itu dia berani pergi kemana-mana. Kenapa? Dia percaya bahwa ketika dia memberitakan Injil, pasti banyak orang juga yang akan percaya, diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Ya kan? Ya, nah, bisa kan? Bisa. Oke, kalau bisa kita akan belajar firman Tuhan ini, kita baca ini bersama-sama. Wah. Sebagai perintah Tuhan kepada kita. Nah, ya. Kita bacanya gini. Lalu Tuhan Yesus gitu ya. Ia diganti. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka itu diganti Bimbo. Bimbo, gitu. kepada Bimbo. Bilang apa?
Pergilah ke seluruh dunia. Ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Wah, lah pergi seluruh dunia butuh duit loh. Iya, loh ya apa loh so? Lah, Harus naik pesawat neng. sekarang Duitnya. lebih susah lagi karena nggak bisa pergi kemana-mana. Iya, nggak bisa kemana-mana. Seluruh dunia itu bukan pergi keliling dunia, bukan. Duniamu mana duniamu? Duniaku. Duniamu sekarang ini loh. Ya di sini. Lah iya itu. Duniamu itu yang Oh ya di ada. sini ini. Iya, di mana itu? Oh, di genteng misalkan Ah, gitu. terus duniamu yang lebih kecil lagi di mana? Di rumah. Ah, di mana lagi? Gitu. Di mana? Ya Di sekarang gereja. di gereja. Kalau sekolah di sekolah, Di tapi kan sekolah. sekarang Lah belum. iya, sekarang masih belum. Masih dunia kita. Oh gitu Ya, ya. oke. Jadi enggak harus naik pesawat. Enggak. Kemana enggak ya Enggak. harusnya. Oke, kita baca Ya. lagi ya. Pakai ganti ya. Diganti ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Bimbo, ah, pergilah ke seluruh dunia. Ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. segala makhluk itu apa? Semuanya dikasih tahu gitu. Makhluk itu siapa? Makhluk itu ciptaan Tuhan. Iya, anjing. Apa? Anjing. Hah, iya. Ayo. Masa anjing dikasih tahu, Ruso? Bukan, makhluk ini adalah orang-orang maksudnya. Manusia aja. Oh, iya bener. Lah anjing masa ngerti. Makhluk. Hei Iya, kucing. Meong meong. Gitu lah. ya nggak bisa dong kepada Ya, manusia ya. Oke. Nah, ini jadi ayat hafalan Bimbo. Markus ayat hafalannya 16 15. Gampang kan? Diganti ya, lo sih Ganti ya. ya. Ya kan? ya, Kita ya, baca ya. bersama-sama tapi sesuai dengan ini ya. Oke. Nanti kalau kamu kirim videonya pakai namamu. Diganti. Lalu diganti. Tuhan Yesus berkata kepada Bimbo. Oke, ya, lo, Tapi kalau sekarang kita bacanya sesuai dengan Alkitabnya. Nah, oke. Yuk kita sama-sama ayatnya dulu. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, keren kan? Tuhan suruh utus kita. Kalau Tuhan utus, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Karena kita sudah ada dipimpin oleh siapa tadi? Roh Kudus. Betul. Minggu lalu kan sudah kita ceritakan. Ya. Dia pasti akan tolong kita dan memampukan kita. Ya, lo sih. Yuk kita berdoa ya. Ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengutus kami untuk menjadi misionaris pemberita Injil kemanapun kami pergi. Kami adalah utusan Tuhan, kami tidak takut, kami bersemangat, kami terus berjuang karena kami tahu firman Tuhan, berita yang kami sampaikan tentang Engkau adalah berita yang memberikan keselamatan kepada banyak orang yang belum percaya dan yang berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pasti Tuhan mampukan kami dan Tuhan tolong kami untuk melakukannya. Kau berkati anak-anak yang sudah dengar firman-Mu dan berkati setiap kami yang akan berpisah nantinya. Tuhan akan peliharakan dan senantiasa menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Kita harus tetap menjadi anak-anak yang setia untuk beribadah kepada Tuhan, terlebih lagi kita semangat untuk mengikut Tuhan. Ya, adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan. Lalu adik-adik jangan lupa juga untuk mengirimkan videonya ke guru-guru kelas masing-masing. Nah, jangan lupa loh. Minggu ini ada adik kita yang berulang tahun. Iya, Mak. iya. Oh, iya, Ada tiga loh, iya, iya. ada tiga loh. Siapa? Yang pertama, tanggal 29 September, Devina Veronica Cahyati. Selamat ulang Happy tahun. birthday, Devina. Happy birthday. Dan yang kedua ada 29 September, selamat ulang tahun untuk Daryl Ferdianho. Happy Happy birthday, birthday, Daryl. Dan yang ketiga adalah Javier Aldrich
tanggal 1 Oktober. Oh ya? Happy birthday, Gabriel. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa setia untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita pujikan dengan pujian. Bawa persembahanku. Ya. Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama pujikan dengan pujian doxologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan kepada kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami juga boleh bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami yang sudah dengan setia bekerja dan juga mengikut Tuhan, sehingga senantiasa berkat Tuhan juga tercurah di dalam kehidupan keluarga kami. Kami pun boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan sudah menambahkan usia, kiranya Tuhan juga menolong supaya teman-teman dan adik-adik sekolah minggu ini benar-benar bisa semangat di dalam mengikut Tuhan, semakin hari semakin cinta kepada Tuhan, semakin hari hidup taat kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati untuk adik-adik yang berulang tahun juga, di dalam kehidupannya semakin hari boleh terus belajar akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh hidup, dan juga adik-adik sekolah minggu boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami berserah kepada Tuhan, kami bergantung kepada Tuhan, kami bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Yesus Minggu. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.